Ya, oke. Selamat malam semua ya. Selamat malam, Dik. Malam. Apa kabar? Baik-baik. Juga saat ini langsung live di YouTube ya. Langsung live di Saya YouTube. tidak salah. Ya. Live terus itu. Ya, berikut ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua IDN dari Indonesian Diaspora Network yang ada di Australia dengan kawan kita Mas Iwan Wibisono. Ya, kita akan langsung saja mungkin saling ngobrol-ngobrol saja. Kebetulan saya percaya semua sudah tahu apa itu IACEPA, tapi mungkin lebih detailnya kita akan coba mungkin menanyakan langsung kepada Ketua IDN. Jadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada saat ini, kesempatan ini, ya salam kenal dulu Pak Iwan. Oh, selamat malam. Selamat malam. Kabar apa nih di sana? Kabarnya apa? Dingin di sini, di Berik. Saya tinggal di Berik. Oh, begitu iya. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Sama dengan Jeffrey. Sampingan. Oke. Ya, mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapat pencerahan dari Pak Iwan, Mas Iwan, khususnya tentang yang namanya IACEPA. Itu hal yang mungkin lagi semaraknya saat ini. Jadi mungkin pertanyaannya saya langsung aja nih Pak Iwan ya, Mas Iwan ya. Pertanyaan pertama yang ingin kita ketahui, pertama apa itu sebenarnya IACEPA? Kemudian kira-kira apa manfaat yang praktis itu dari IACEPA? Ya, misalnya contohnya kalau kita bicara soal apa ada pengurangan tarif atau pengurangan pajak dan lain-lain. Silakan kalau Mas Iwan bisa tolong dicerahkan kita. Iya, terima kasih Pak Martin. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman kita semua. IACEPA itu adalah apa ya? Perjanjian antara Indonesia dan Australia, tapi ini tidak eksklusif. Kebetulan di sini ada Bu Arcida sama Bu Muni dari KJRI di bagian ekonomi. Mohon dibetulkan Bu ya kalau saya salah. Jadi IACEPA itu di situ ada kata yang ini magic word-nya itu Pak Martin. Komprehensif. Jadi nama komprehensif itu enggak hanya masa melulu ke perdagangan barang atau jasa, tetapi juga menyangkut ke hal-hal antara lain investasi, kemudian persaingan usaha, kerjasama ekonomi seperti powerhouse dan ketentuan-ketentuan secara legal. Nah, begitu. Iya, kalau ke perdagangan barang itu good news-nya kita Australia dan Indonesia itu sepakat untuk tidak mengenakan tarif. Oh, begitu ya. Jadi bebas tarif. Bebas tarif. Ya? Kalau begini harus dimengerti juga yang namanya tarif itu yang menyangkut ke masalah kepabeanan ya bahasa Indonesianya kalau nggak salah. Kalau di sini custom ya mungkin. Betul. Jadi perpajakan lah ya. Mungkin lebih spesifik lagi kepabeanan, Pak. Jadi iya kepabeanan. Jadi kalau ada barang masuk ke Australia atau masuk ke Indonesia, nah, akhirnya Indonesia sama Australia sepakat, oke deh kalau dari barang masuk ke Indonesia dari Australia nggak ada bebas biaya kepabeanan, biaya cukai. Nah, cukai Pak, lebih ininya biaya kepabeanan. Duty. Ya kalau di sini dia duty kurang lebih begitu ya. Itu udah bebas. Nah, ini tergantung dulu ini tergantung sama ininya ya. Tergantung sama komoditi barangnya. Betul. Kalau dulu tuh ada yang sampai 10%. Saya enggak ingat apa ya. Tapi yang paling kecil saya kalau nggak salah dulu itu ke barang-barang hortikultura, agriculture. Jadi kalau masuk barang Indonesia masuk ke Australia, tapi kalau itu barang-barang agriculture itu ada 3% yang paling kecil. Yang paling besar tuh kalau nggak salah dulu itu apa ya? Kalau entah kayu entah apa saya lupa. Itu sekitar 10%. Nah, karena sudah nol ini sama-sama tarif nol. Nah, ini kesempatan nih untuk teman-teman diaspora nih terutama. Teman-teman dari Kawanua, dari asal Sulawesi Utara dan teman-teman seluruh Indonesia. Ini harus dimanfaatkan karena kenapa? Akhirnya barang-barang itu jadi lebih kompetitif. Betul. Ini harus diingat nih, dulu Indonesia itu ini agak terakhir nih, dulunya Australia sudah ada kesepakatan serupa dengan China, dengan Malaysia.
dan beberapa negara lainnya. Baru aja juga dengan UK. Nah, sekarang tinggal kita nih. Bagaimana memanfaatkannya. Jangan dilihat ini dulu ya, jangan dilihat dari volume. Kan kita pasti, kalau terutama teman-teman yang menganut paham proteksionisme itu, ini siapa yang lebih diuntungin nih? Iya, betul. Jadi sama nggak Pak, dari barang Indonesia masuk ke Australia, atau barang Australia masuk ke Indonesia itu sama ya? Pak, sama. Ada beberapa tidak dikenakan cukai dalam beberapa banyak sekali komoditinya Pak. Iya. Yang dicatat. Ya, jadi apa namanya itu yang di Manado yang namanya ikan roa, terus itu semua itu jadi sekarang bisa masuk di sini. Tikus. Oh, itu jangan kita bicara yang mungkin yang kayak misalnya cerut itu kayak bagea. Iya. Cengkeh bisa. Termasuk komoditi. Apa itu namanya? Agriculture. Jadi singkat ceritanya itu barang-barang dulunya tadinya kan misalnya kalau kita bawa barang-barang produk-produk agriculture kan nggak boleh dulu kan. Kalau misalnya semua harus masuk lewat di karantina. Kalau sekarang sudah boleh begitu ya? Untuk karantina tetap Pak. Saya kira itu masih tetap. Itu kan itu hal-hal yang non tarif. Jadi regulasi-regulasi yang non tarif itu mestinya masih berlaku. Kalau memang tidak diketentukan khusus di perjanjian EACEPA ini. Oke, ya. Terima kasih Pak Ivan. Kita dikasih waktu 30 menit, jadi saya berusaha untuk se-efisien mungkin menggunakan waktu yang ada. Ditambah aja nggak apa-apa. Boleh, oke. Makanya karena kita masih punya tamu khusus, ada tamu khusus juga dari perwakilan pemerintah Indonesia di Melbourne. Ada Ibu Orchid dengan Ibu Moniro. Nanti sebentar akan saya akan tanyakan beberapa hal juga. Oke, lanjut dari yang tadi Pak Iwan. Jadi kalau kita memang melihat saat ini semua negara berusaha untuk mengurangi ganjelan-ganjelan supaya lebih mudah berhubungan ya. Jadi ini satu hal berita yang bagus untuk para pengusaha di Australia dan juga para pengusaha di Indonesia, khususnya buat kita yang diaspora yang ada di sini kan. Bagaimana kita melihat kemungkinan ini untuk membuka bisnis di Indonesia itu kembali. Jadi bisa nggak kita bilang sekarang bahwa perdagangan sekarang sudah lebih bebas ya? Boleh kita bilang secara hukum dan batasan-batasan sudah lebih longgar. Boleh kita katakan demikian? Kira-kira bagaimana menurut Mas Iwan? Di perjanjian EACEPA ini khusus untuk Indonesia dan Australia itu memang banyak dilonggarkan. Dan satu hal lagi itu Pak Martin dan teman-teman semua, Australia sama China ini sedang panas-panasnya nih. Jadi pas waktunya nih kayaknya ya. Jadi di satu sisi barang-barang Australia itu banyak membutuhkan impor barang dari China. Betul. Dan China itu butuh banyak impor barang-barang terutama yang raw material dari Australia. Ini seperti contohnya seperti apa? Seperti susu. Banyak. Contoh nih ya, contoh yang paling konkret yang saya lihat, saya baru baca berita entah minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu. China itu sekarang memberlakukan 80% pajak untuk barley. Barley itu apa itu? Seperti gandum. Seperti gandum. Iya, seperti gandum. 80%. Jadi mereka mau produksi sendiri rencananya. Mereka nggak perlu dari luar. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Ini karena perang dagang ini. Efek perang dagang dengan China. Akhirnya apa? Nanti barang-barang gandum. Kita Indonesia juga banyak menggantungkan gandum dari Australia. Kalau kita makan Indomie, kita makan tepung, kita bikin kue tepung apa yang di jajan pasar itu gandumnya banyak dari Australia itu. Maizena ya? Betul. Iya. Dari Australia? Dari Australia. Nah, kesempatan nih harusnya Indonesia bisa mendapatkan penawaran harga yang lebih bagus. Karena sekarang kondisinya Australia terancam oversupply. Oversupply. Jadi kemungkinan harga akan turun kalau begitu ya, kalau oversupply. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, dalam perjanjian EACEPA juga ini kan di situ ada ekonomi powerhouse itu. Jadi contoh nih di otomotif, salah satu bidang yang memang difokuskan otomotif. Sekarang Australia itu banyak tutup pabrik otomotif kan? Iya betul. Saya kira udah nggak ada sekarang. Terakhir kalau nggak salah Toyota. Holden ya. Oke, tutup. Holden. Terakhir Golden sudah habis. Nah, sekarang Indonesia sedang marak-maraknya mengembangkan industri otomotif. Malah ada pelabuhan di Patimban itu yang sebentar lagi selesai itu salah satu kekhususannya untuk
sarana mengapalkan atau shipping produk-produk otomotif. Nah, sekarang Indonesia juga akan menjadi salah satu atau mungkin terbesar ya produksi baterai. Oh, hebat. Nah, tenaga kerja sudah siap, terampil di bidang otomotif. Nah, Australia itu bisa investasi dari IACEPA ini kan ada kemudahan, ada beberapa kemudahan. Detailnya mungkin Bu Orsida sama Bu Muni lebih tahu. Jadi investasi dari Australia itu harus memanfaatkan tuh, buka pabrik di Indonesia, diproduksi di sana, ya dengan harga dengan tenaga kerja yang lebih dengan murah, tenaga kerja lebih murah dan lebih dekat ke sumber transportasi, sumber bahan-bahannya. Indonesia juga menghasilkan biji besi, baja, dan lain sebagainya. Ntar lagi baterai ini, Indonesia akan menjadi produksi baterai nomor 1 sedunia, paling gede. Baterai untuk listrik, Ya, yang menarik lagi di sini kan kita bicara soal produk itu. Kita kalau lihat dari kesehatan, karena sekarang kan orang dalam keadaan pandemi kan berusaha untuk meningkatkan imun sistem ya. Saya melihat di Indonesia itu banyak pohon kelapa, ya kan? Banyak pohon kelapa. Dari pohon kelapa itu yang bisa diambil apanya? Itu air kelapa. Saya lihat tidak pernah ada produk Indonesia yang ada air kelapa di Australia. Belum ada. Belum ada itu coconut drink, coconut milk. Saya kira itu berarti sekarang peluang yang bagus ya. Mas Iwan ya. Coba kita belajar ya sama teman-teman yang dari Vietnam, dari Thailand. Nah, itu betul. Itu apa kuncinya? Saya lihat nih ya, diaspora mereka, Pak. Itu orang-orang yang di sini, orang-orang di sana yang belajar di sini selesai, kemudian mereka buat bisnis. Nah, orang-orang yang jadi tinggal di sini, tinggal di Australia, mereka itu aktif untuk memasarkan. Bagaimana Pak Billy? Saya pikir itu orang Vietnam atau Kamboja itu. Vietnam, mereka berani, bukan berani. Jadi lihat aja dalam bahasa Inggris kita Indonesia masih lebih tinggi. Mereka itu walaupun tidak begitu banyak mengerti tentang bahasa Inggris, tetapi keberanian mereka itu untuk datang, mereka sikat aja, mau untung mau rugi sikat dulu. Latar belakangnya itu apa tuh? Resikonya gampang dilihat dulu. Nah, mereka itu berani. Nah kita bangsa Indonesia banyak pikir-pikir. Ceritanya pendek. Oh, kok cuma begitu aja kok, masa kita nggak bisa? Tapi nggak berani untuk pertama kali masuk. Betul, Pak. Tidak. Dan mereka, kamu cuma bilang bisa. Setelah jadi baru dia bilang, loh, segitu aja kok aku bisa. Loh, kenapa nggak dibikin? Betul. Sepakat. Kita bangsa Indonesia. Sepakat, Pak. Jadi bukan saya bilang Indonesia itu tidak berilmu tinggi. Oh, pinter-pinter Indonesia. Panako. Cuma keberanian untuk bilang bahwa saya mau rugi, mau untung, saya sikat aja. Takut rugi. Nah, Panako ini namanya usaha. Ada rugi, ada untung. Bank itu buka, kita pinjam uang di bank. Hampir seluruh dunia pinjam uang di bank untuk bikin usaha. Nah, kalau untung oke, kalau rugi ya tanggung sendiri. Bahwa saya bisa, saya tidak bisa itu. Nah, teruskan Pak, terima kasih. Dengan adanya gini kita harus lebih berani lagi ya, karena kita udah ada backupnya, IACEPA itu udah ada. Jadi, harus. Selain ini ya, kalau tadi kan nanyakan masalah barang produk-produk dari Sulut. Ini coba diteliti juga, saya kurang tahu pasti untuk kondisi saat ini. Kalau dulu itu ada masalah logistik, supply chain, kalau pengiriman dari luar Jawa. Betul. Ya. Karena apa? Kalau contoh yang paling ekstrim itu dengan Papua. Jadi ngirim barang, kalau kita beri barang ke Papua itu lebih mahal. Kalau saya dulu kan tinggal di Jawa, itu lebih mahal daripada kalau kita beli barang dari Thailand misalnya yang masuk ke Indonesia, atau buah-buahan yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ada masalah logistik. Karena apa? Kalau kita ngambil barang ke Papua, itu kita kapalnya itu biasanya nggak bisa penuh. Karena apa? Kebanyakan barang Jawa yang datang ke Papua, terus pulangnya mereka tuh kosong. Jadi kalau orang orang Papua mau ngirim barang ke Jawa, itu akhirnya lebih mahal, jatuhnya jadi kurang kompetitif harganya. Nah ini juga nanti kalau seumpama barang-barang dari Sulawesi Utara mau ekspor ke Australia, ini harus dipikir ini lewat mana ini. Semoga itu program tol laut kemarin itu berhasil ya. Saya kurang ini perlu diteliti juga. Apakah nanti kalau ekspornya
melalui jalur-jalur mana kalau dari Sulawesi Utara itu? Itu Betul. harus cari pinter-pinter cari jalur supply chain yang paling murah. Paling efisien, paling murah. Paling Mungkin lewat efisien. Bali kali. Untuk saat ini paling pantas mungkin dari Bali. Dari produknya. Kalau Yang produknya- tertarik buat saya Pak itu mengenai kata Bapak tadi pabrik baterai ya. Iya, yang iya, iya. terbesar di dunia. Iya, Nah iya. sekarang kalau dibikin pabrik baterai di Manado, Hah? kan banyak barang-barang yang untuk dijadikan baterai itu dari Jawa kelihatan ya. Ah, Jadi mungkin kita atau bukan hanya yang dari Manado. Indonesia, dari Manado aja. Saya pikir Kita melihat potensi Sulut itu bukan yang seperti itu. Kita melihat kehutanan, kayu besi, cempaka itu. ya betul Jeff. Di- Jadi saya interesting kayak gitu. Jadi apakah ada kontrak Hmm. yang mengatakan bahwa 10 tahun bikin baterai atau cuman asal jadi dikirim? Jadi jangan kita bikin usaha, umpama saya mau bikin usaha baterai di Manado, karena saya kelihatannya kalau bikin perusahaan di Manado atau pabrik, itu saya sudah mendapatkan pekerja orang Manado, jadi mengurangkan istilah pengangguran, iya kan? Kalau kita bikin di Jawa, banyak orang di Jawa. Dan kita di Manado ini ketinggalan, nggak bisa. iya. Kita di Ambon nggak bisa. Kita di Papua nggak bisa. Jadi bikin satu tempat sampai bisa rakyat di satu tempat bekerja. Nah, apa yang menjadi menjadi malapetaka kalau seandainya tidak ada kontrak untuk pembuatan barang tersebut? Apakah memang mesti ada kontrak? Jadi umpamanya ngomong-ngomong, saya mau bikin pabrik baterai di Manado. Bukan karena untung atau ruginya, karena mau menghidupkan sumber daya manusia. Iya, iya. Mereka boleh bekerja. Nah, dari Australia, dia bikin kontrak 10 tahun, Willy. Saya bikin kontrak 10 tahun. Mau jadi apa, menjadi apa, pokoknya 10 tahun. Saya minta baterai 1000 baterai tiap hari, gitu maksudnya. Nah, apakah itu bisa barang-barang yang akan jadikan baterai itu lancar datang dari Kepulauan Indonesia ke Manado? Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Pak. Ya, itu kita harus teliti, Pak. Kalau saya tadi nyinggung masalah baterai, Pak, itu karena di Sulawesi Tenggara, Pak. Di apa tuh namanya tuh daerah Konawe atau apa gitu. Kendari. Iya, dekat Ya, Buton ya. daerah, iya. kita buta ya. Itu kan ada tambang yang sedang digarap sekarang, Pak. Itu yang mengandung litium dan nikel yang tinggi sekali. Nah, Oh iya. sekarang peraturan di Indonesia, barang-barang tambang, barang-barang mineral itu tidak boleh diekspor secara mentah. Nah, Harus proses paling enggak itu apa namanya itu buat baterai. bukan. Peleburannya itu harus di Indonesia. Ya, jadi Wajib. dari situ ketahuan, Pak, apa barang mentah itu dikirim ke daerah yang akan dibikin pabrik, apakah itu memerlukan dibikin dulu di daerah tersebut atau bisa dibikin di daerah tempat yang bikin pabrik baterai? Ah, kenapa tidak begini, Pak? Yang di Sulawesi Utara bikin pabrik mobil atau motor yang ini apa namanya yang pakai tenaga baterai. Nah, ini yang bisa jadi juga. bukan cuma karena Itu. jadi dari baterai itu Mm-mm. kita bisa bikin segala sesuatu. Jadi maksudnya titik tolak daripada usaha itu adalah baterai, Pak ya. Iya. Jadi barang mentahnya itu yang dicari. Apakah barang Oke. mentahnya itu? Umpamanya saya mau beli barang mentah, itu supply-nya itu tidak punya hambatan. Jadi ke pemerintahan Indonesia itu bisa mengatakan bahwa oh itu harus dibuka Oke. benar-benar. Iya, iya. Saya kira percakapan kita menarik, tapi itu udah mulai masuk ke detailnya, itu perlu penelitian lebih dalam, karena itu memang tugas, makanya ini kita di umum ya, itu banyak orang bisa menangkap penelitian-penelitian yang bisa dibuat, terutama bagaimana supply chain-nya yang paling efisien, yang efektif, bagusnya bikin di sana atau pindah di tempat lain. Itu salah satu pokok pembahasan nanti yang siapa yang mau bikin penelitian. Juga mengenai tadi penelitian kita bisa bandingkan antara orang Vietnam dan orang Indonesia. Kita buat penelitian gitu, terutama diaspora di sini yang mungkin yang akademik yang tertarik, itu satu hal yang menarik. Kita bisa gunakan ya IDN untuk membantu untuk mengumumkan data. Oke, Sobat mesti berani, sobat. Mesti berani. Kalau bisa saya tambahkan sedikit untuk konteks Sulawesi Utara. Iya. Ya, kalau saya melihat kondisi strategi yang ada sekarang aja, kayak komoditas hutan, kayu besi, cempaka, terus pertanian seperti kelapa, cengkeh, pala, itu aja yang itu, terus tanaman pangan yang lain. Jadi yang memang terkenal kayak jagung, kedelai, kacang tanah, yang memang komoditas yang kita produksi dari kobong kita, orang P kobong ya. Sama kelautan seperti ikan tuna dan lain-lain. Kira-kira begitu.
Iya, iya. Jadi kayak tadi contoh yang air kelapa itu kan di Ya. Sulawesi Utara itu paling banyak. Jadi mungkin perlu ada perusahaan di sana yang bisa buat kelapa supaya bisa tentukan dia punya kualitas, packagingnya, cleaningnya Ya, bisa ya. ada expiry date. Kan saat ini di Indonesia itu belum ada itu yang seperti itu. Oh, enggak ada itu. Kalau Di Bitung Itu sudah saja, ada, Bang. tapi untuk Pikir tuna. saja. Di Bitung Iya. ada. Iya. Bitung tuna untuk Nanti ekspor tuna. nanti kita bicara tuna ke bagian kedua kayaknya nanti dengan Oke, Ibu oke. dengan Ibu Orchid dan Ibu Muniro. Wah, saya berterima kasih nih Mas Iwan untuk pencerahannya malam ini buat kita semua yang ada di sini dan juga di YouTube. Terima kasih sekali. Mungkin nanti di bagian terakhir ada lagi pertanyaan yang mungkin berhubungan. Kita akan bertanya lagi kembali ke Mas Iwan. Tapi terima kasih banyak ya Mas Iwan. Terima kasih. Berikut ini sama-sama. Terima kasih Pak Saya Iwan. Terima ingin kasih Pak Iwan. Bagus, bagus, bagus. Makasih. Iya. Saya mau mengundang Ibu Muniro dan Ibu Orchid sebagai kapasitasnya perwakilan dari pemerintah Indonesia di Melbourne, Victoria, dan Tasmania. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ya. Martin. Selamat malam Ya, teman-teman semua. Selamat malam Pak Iwan dan Pak Jeffrey, Pak Willy juga. Iya. Selamat malam, Bu. Terima kasih nih. Selamat malam Ibu Muni dan Mbak Orchid, Bu Orchid. Selamat Ya. malam, Kita, Pak, Becky, Pak Jeffrey, Pak Billy, Pak kita Iwan. Ini kita panggil Kak aja biar lebih dekat kali ya. Membaik. Silakan. Iya, terima kasih nih malam ini udah bisa lihat kita bisa saling tatap muka di platform ini. Mungkin saya bisa langsung aja bertanya agak sedikit berbeda poinnya. Tadi kan kita bicara soal produk, kemudian bagaimana ada kebebasan dalam bea cukai. Nah, pertanyaan yang saya mau tanyakan saat ini yang mungkin bisa tolong dicerahkan kita semua, bagaimana kita melihat kaitannya perdagangan langsung ya dari misalnya provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia yang mau ekspor sesuatu ke Victoria. Jadi pertanyaan itu apakah prosedur administrasinya menjadi jauh lebih mudah atau bagaimana gitu? Bisa nggak tolong dicerahkan kita gitu dengan adanya IACEPA ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Mungkin saya bisa men-share kepada teman-teman semua. Nanti kita fluid aja, Bu Orchid juga nanti, Kak Orchid ya. Kak Orchid nanti bisa juga menambahkan. Pertama mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Martin, saya ingin melengkapi dan menambah yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan Wibisono. Saya yakin tadi saya mengikuti apa yang dijelaskan Pak Iwan mengenai IACEPA sendiri. Nah, memang kalau boleh saya menambahkan bahwa konsep IACEPA itu terdiri dari beberapa pilar. Pertama yaitu pilar perdagangan. Perdagangan masih terbagi menjadi dua, perdagangan barang dan perdagangan jasa. Kedua yaitu investasi, artinya investasi dari Australia ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Australia. Ketiga yaitu kerjasama pembangunan. Kenapa ada elemen kerjasama pembangunan? Inilah yang membedakan IACEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Comprehensive Economic Partnership Agreement yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara lain. Jadi sebagai informasi bahwa Comprehensive Economic Agreement antara Indonesia dengan Australia itu bukan yang pertama, tetapi ada beberapa agreement serupa di masa lalu sebelumnya, seperti dengan Jepang. Itu tidak ada terkait dengan kerjasama pembangunan. Kenapa? Karena Indonesia dan Australia mempunyai komitmen bersama untuk mengembangkan masyarakat, juga pemahaman masyarakat. Jadi tidak hanya pendekatan, dukung perdagangan, dukung investasi, tetapi kalau kapasitas dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Australia masih belum mencukupi, itu akan sulit. Oleh karena itu, ini menarik nih. kerjasama pembangunan. Isinya apa kerjasama pembangunan? Salah satu yang spesifik, ini memang masih terus disempurnakan ya Pak, karena IACEPA itu kan kerangkanya. Jadi kalau kata orang mah rumahnya udah ada nih, tinggal bagaimana kita mengisi furniturnya. Nah salah satunya yaitu bagaimana kedua belah pihak Indonesia dan Australia ke depan untuk meningkatkan kapasitas, misalnya kemampuan orang-orang Indonesia di bidang apa sih itu phytosanitary, apa sih itu biosecurity. Nah itu bagian dari ke depan apa yang kita bisa tingkatkan pemahaman mengenai itu.
Mungkin itu dulu kali ya, selain dari menyangkut apa yang dibilang itu, saya ingin sedikit satu poin. Tadi bilang berarti bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat. Apakah itu juga berarti bahwa Australia akan memberikan semacam kemudahan beasiswa training khusus untuk misalnya orang Indonesia yang mau ke sini mau belajar biosecurity, atau orang Australia mau ke sana belajar tentang sesuatu di Indonesia. Apakah demikian maksudnya? Kalau bentuk-bentuknya saat ini masih tergantung nanti Indonesia dan Australia membuat bentuknya seperti apa. Jadi rumahnya itu udah ada, tinggal kita mengisinya seperti apa gitu. Nah, di samping mengenai pemahaman terhadap biosecurity dan sebagainya, kedua negara juga berkomitmen untuk mendukung penguatan kemampuan UMKM. UMKM di situ. Jadi usaha menengah, itulah yang akan didorong oleh pemerintah Indonesia dan Australia, bagaimana ke depan bentuknya, kerjasamanya seperti apa. Itu salah satu yang kita terus mengembangkan, bentuknya seperti apa. Gitu. Iya, itu menarik sekali karena saya yakin Mas Iwan juga dengan kawan-kawan Mas Heri di sini sedang gencar-gencarnya ini mengenai UMKM, itu ya, Mas, perdagangan untuk small medium enterprises ya, itu yang sedang di Berdi. Betul, ada dua itu, satu yang dari Indonesia, satu dari Australia. Saya sedang diminta untuk nulis lagu ya, saya juga dalam pikir-pikir nih bagaimana menulis lagunya ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang akan muncul nanti dari pakai bahasa Manado kali ya. Iya, kita bantu. Silakan Ibu Orchid, Kak Orchid mau tambahkan atau boleh sedikit menambahkan ya dari yang telah dijelaskan dari Ibu Muni tadi. Mungkin kalau misalnya tadi dibilang udah kerangkanya udah ada, kita juga sebenarnya di dalam manfaatnya bagi tenaga kerja Indonesia itu apa sih? Kita di bawah ketenaga kerjaan itu juga ada sebenarnya mengatur working holiday visa yang memang sekarang karena masih close border ya, international border itu masih bisa berjalan tapi kan tidak dikeluarkan, ditahan untuk mengeluarkan visanya untuk sementara waktu. Selain daripada itu, mengatur juga masalah magang dan juga terutama adalah kerjasama di bidang pendidikan tinggi dan vokasi. Karena kan seperti kita ketahui, Presiden Jokowi sangat fokus menggema-gemakan bahwa untuk menuju industri 4.0 dan segala macam kita perlu nih masyarakat sumber daya manusia Indonesia untuk ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan vokasi. Dan kita tahu banget Pak Deki salah satunya adalah yang mengajar di sini di Universitas ternama di Australia gitu. Jadi memang Australia memiliki kemampuan untuk itu dan Indonesia sangat ingin untuk membuka untuk perguruan tinggi dan vokasi Australia untuk bisa buka di Indonesia. Memang ada sih beberapa yang udah approaching ya Bu Muni ya sama kita dan ya sedang dijejaki lah kira-kira kemungkinannya. Wow, iya, menarik sekali. Itu berarti artinya untuk di Manado, itu berarti mungkin nanti ada TAFE dari Bendigo bisa ada di Manado gitu. Itu salah satu dampaknya ya, begitu ya? Boleh saya tambahkan? Ya, boleh. Silakan. Oke. Silakan Pak Om Willy ya. Silakan. Ini kira-kira apa yang diperlukan untuk membuat sarana sekolah kayak TAFE yang dari Australia, Melbourne, ke daerah di Indonesia, apa yang diperlukan? Oh, itu pertanyaan memang cukup sulit. Enggak sulit, tapi nanti jawabnya nanti. Kalau saya pertanyaan saya tetap simpan, nanti akan pasti Ibu Orchid dan Ibu Muni pasti ada punya semacam tanggapan. Saya juga ada punya tanggapan. Silakan dulu ke Bung Jeff. Ada pertanyaan apa, Bung? Saya punya praktikal aja. Kalau TAFE atau university itu kan terlalu akademik ya. Kalau saya simple, 3 bulan kursus ajarin cyber security dari IBM. Karena saya kan di IT consulting. Yang jadi masalah TAFE itu penting sebagai basic, tapi ujung-ujungnya kita perlu mentransfer teknologi. Jadi aplikasi yang ada, misalnya dari IBM ya, karena saya partner IBM, kita bawa untuk kasih transfer teknologi ke airport Samratulangi. Bagaimana menghandle cyber security di airport. Itu kan butuh pelatihan 3 bulan lah paling tidak. Itu bisa nggak langsung. Jadi kita dari Australia jual produk
ininya aplikasinya atau software sekaligus dia memberi pendidikan, itu mungkin lebih simpel, arahan. Kira-kira bisa nggak? Tapi arahannya itu di sini, Jeff, atau di Manado langsung? Contohnya di Samratulangi. Ya mungkin kerjasama dengan Universitas Samratulangi, disitulah bukan akademik. Disitulah penting. Tapi kalau dibikin sarana tersendiri, kan bisa juga dibikin sarana tersendiri. Hanya untuk minta izin ke Universitas of Samratulangi, akan dibuka sekolah yang seperti Saudara Jeffrey katakan, memang sekolah tunggal buat itu, hanya untuk itu. Ya. Itu bukan sekolah. Gimana? Ya. Mungkin semacam jadi, khusus. Kalau saya mau sharing sedikit pengalaman saya dengan Shepperton, karena dulu dia namanya GOTAFE, Government Open Tertiary Advanced Further Education. Itu saya tahun 2000 waktu itu saya buka dengan mereka. Jadi TAFE itu sebenarnya jangan dilihat sebagai satu hal yang formal, Bung Jeff. Itu sangat informal. Karena dia ada D1, ada D2, D3. Oh, oke. Ya. Bukan cuma, dan kalau dia bagus, dia bisa langsung ke D4, langsung jadi sarjana. Jadi kalau mereka nggak mau sarjana, ya udah D1, D2, D3 itu wajib. Karena kalau tidak ada sertifikat, kalau cuma kursus-kursus di Indonesia lama-lama tidak akan diterima. Jadi saya kira tadi yang dibilang oleh Ibu Muniro dan Ibu Kak Orchid itu penting adanya sesuatu yang formal, tapi cuma pendek gitu, 3 bulan tadi, walaupun 3 bulan, tapi kita wadahnya yang pakai adalah TAFE. Nah untuk kerjasama dengan TAFE itu, kita harus jual itu ke TAFE di sini. Nah, itu bantuan dari KJRI sangat besar. Karena kalau di-support, TAFE akan senang. Karena dia tahu dia akan bisa jual produknya di sana. Nah, itu bentuknya bisa kerjasama. Jadi, Unsrat harus buka program diploma. Pasti sudah ada di sana. Cuman kita harus kerjasama melalui TAFE di sini dengan KJRI. Hubungannya bukan G2G, tapi private to G. Private di Australia ke government di betul. Di Indonesia, misalnya. Sulut bisa, betul. Sulut untuk airport atau apa. Karena jadinya begitu, karena orang biasanya kan G2G terus private ngikut di belakang. Nah ini gimana kalau private langsung ke government aja langsung, jadi buka, ini kita punya teknologi baru untuk cyber security, untuk jaga Unsrat, airportnya, ya. Kan bahaya tuh kan, kalau airport, kalau kena cybernya, security-nya ke ini, compromise, bahaya sekali kan. Nah itu kira-kira begitulah. Iya, mungkin ibu kakak berdua ada punya komentar, silakan. Sedikit menambahkan terkait dengan gimana sih kayak course atau mungkin peningkatan kapasitas ke depan, apakah bisa dari private di Australia langsung G to Indonesia? Itu seperti itu kan yang lagi sedang kita diskusikan. Kalau menurut saya ya saya sendiri seperti yang tadi saya sampaikan bahwa framework untuk kerjasama antara G to G mengenai isu-isu tertentu spesifik, contohnya seperti cyber security, which is yang sekarang ini very very important issues. Itu saya melihat itu bagian dari cakupan IACPA. Sekarang how to do it? Bagaimana general detail? Setiap orang selalu bilang the detail is the devil. Tapi kita why not we say the detail is our friend. Nah, disinilah tugas kita untuk lebih mengkonkretisasi apa yang sudah ada di IACPA sendiri. Barang ini adalah barang baru. Siapapun masih melihat ini mau seperti apa sih bentuknya dan sebagainya. Nah itu salah satu tugas kami pemerintah untuk melihat lebih detail lagi. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia itu apa? Atau apa sih yang Australia punya atau sebaliknya? Nah balik lagi ke mengenai cyber security, saya pikir ini bagian penting dari elemen kerjasama IACPA. Karena dalam IACPA ini juga yang saya ingin sampaikan bahwa IACPA Indonesia dengan Australia, saya bilang IACPA ya karena agak mudah bukan SIPA ya karena kita ngomong dengan orang Indonesia. Nah, salah satu yang elemen penting yang ada dalam IACPA ini adalah bahwa masuknya elemen e-commerce. Mungkin kalau bapak-bapak di sini meneliti mengenai CEPA antara Indonesia dengan negara lain, contohnya misalnya Jepang, itu tidak ada elemen e-commerce. Itu satu. Kedua, free trade agreement di masa lalu antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Singapura itu tidak ada elemen e-commerce karena e-commerce ini something new within 5 years ya yang membooming dan mengemuka di mana free trade agreement antara Indonesia dengan negara-negara lain di masa lalu itu kan dibuat ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun dan seterusnya. Balik lagi supaya saya nggak kejauhan ngomong bahwa elemen cyber security, elemen IT security dan sebagainya itu sudah menjadi poin penting dan
perhatian yang tinggi dari Australia dan Indonesia. Nah, balik lagi kepada mengenai IT, saya melihat Australia itu salah satu negara yang sangat maju di bidang IT, itu satu. Kedua, Australia itu salah satu negara yang sangat memperhatikan cyber security atau security in the cyberspace, termasuk keamanan bandara, keamanan data pribadi kita nih. Ini kan banyak terjadi itu kan di hijack, diambil dan sebagainya itu dari internet yang bertebaran di mana-mana. Nah, IACPA membuat suatu kerangka bagi kedua negara untuk saling komunikasi dan transparansi mengenai bagaimana pengaturan kedua negara di bidang itu. Nah, kalau misalnya Indonesia belum mempunyai atau masih perlu butuh lebih peningkatan di bidang itu, saya yakin IACPA ini memberikan wadah. Tinggal kita bagaimana mengisi bentuknya. Itu pandangan dari saya. Jadi ini Pak Iwan punya kerja ya, ini kerjaannya Pak Iwan. Ya, saya kira itu banyak PR yang bisa dibuat dan PR itu rupanya bisa menarik itu kita di IDN tuh. Ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa dibuat untuk menggali potensi-potensi yang ada. Pak Martin, boleh saya menanggapi sedikit tadi pertanyaan masalah apa tuh namanya, gimana kalau kita investasi di Indonesia, gimana kalau kita buka lembaga pendidikan di Indonesia. Ya. Mungkin saya perlu informasikan, mohon dikoreksi ya Bu Muni sama Bu Orchid, kalau salah, itu sekarang di Indonesia Monash University itu sudah menjajaki dan akan pasti buka tahun depan, Pak. Kampusnya kalau nggak salah di daerah Tangerang apa gitu ya. Monash University itu akan menjadi universitas asing pertama yang masuk ke Indonesia. Nah, pasti ada regulasi-regulasi masalah kependidikan yang harus diikuti, Pak. Di Indonesia itu ada. Nah, nggak bisa mereka itu tanpa punya partner lokal. Jadi harus ada partner lokal. Nah, kepemilikannya pun diatur, Pak. Kalau yang saya tahu itu media itu maksimal asing itu punya 55%. Itu paling gede, paling besar. Kalau di sektor agriculture itu malah lebih kecil asing, sekitar 30%. Saya kurang pasti maksimal kepemilikan asing di Indonesia itu untuk di bidang pendidikan itu saya kurang paham. Tapi ini apa tuh namanya sekarang yang Monash University buka itu bisa dipelajarin itu. Bisa jadi sudah ada milestone-nya. Sudah ada studi kasusnya. Jadi kalau ada pemikiran, kita buka inilah Homeschooling TAFE, nanti buka dia akan kerjasama dengan Unstrat untuk ini sertifikasi penting, Pak. Di Indonesia itu kita banyak nursing, banyak kursus-kursus nursing, welding dan lain sebagainya. Tapi kita lemah di sertifikasi. Betul sekali, betul. Ini salah satunya juga itu working holiday visa tuh. Itu kan untuk pelajar dan untuk mahasiswa yang masih sedang belajar. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau orang-orang teman-teman kita yang dapat working holiday visa itu sudah pegang sertifikasi yang bisa diimplementasikan di Australia nantinya. Yang dari 1.000 orang nanti dibuka kerannya 4.000 ya mulai Juli kemarin kalau tidak salah. Nah, biar terserap kepada industri-industri yang tepat sasaran. Nah, ini perlu bantuan sertifikasi, bahasa dan lain sebagainya. Ini harus teman-teman kita yang di sini, diaspora ini harus agresif nih masalah ini nih. Betul ini sesuatu yang bisa digarap. Iya, betul sekali. Silakan Ibu Muniro mau bicara. Terima kasih Pak Martin. Saya pikir yang dijelaskan Pak Iwan itu udah bagus ya. Cuma saya ingin sedikit aja menambahkan mengenai kepemilikan atau investasi di Indonesia. Berarti investasi Australia di Indonesia. Mungkin sebelum saya jump ke sini, saya jump in ke sini, saya perlu menjelaskan bahwa IACPA itu bukan hanya kerjasama Indonesia Australia setahun. IACPA 5 tahun, IACPA 30 tahun. No, IACPA sampai terus yang saya sendiri tidak tahu sampai kapan. Berarti ini ada very long term, bukan yang ya udahlah ya kok sekarang cuma begini doang. Memang baru karena memang bukan untuk 3 tahun gitu loh. Nah, sekali lagi IACPA itu membuat semacam kerangkanya. Nah, memang ada berbagai hal yang perlu diimprove di Indonesia untuk bisa memungkinkan IACPA ini terimplementasi secara menyeluruh. Salah satunya mengenai kepemilikan investasi asing atau universitas asing di Indonesia yang masuk ke Indonesia seperti yang tadi diomongkan mengenai Monash University. Nah, memang saat ini terdapat banyak batasan
di Indonesia mengenai kepemilikan investasi asing di Indonesia. Misalnya, saya juga lupa ya detail karena memang panjang dan detail. Contohnya misalnya di bidang pengolahan ikan, itu ada yang 51%, ada yang jadi ada kepemilikan asing itu diprosentasekan. Terus di bidang retail misalnya bisa berapa persen? Saya nggak bisa ingat sedemikian rupa. Nah, untuk kepemilikan pendidikan asing yang masuk Indonesia memang ada threshold tertentu, which is itulah yang menjadi salah satu ke depan Indonesia sedang melihat kembali, gitu loh. Saya yakin kita akan mereview kita bisa mereview dan melihat kembali semua framework di dalam negeri Indonesia untuk bisa memungkinkan apa yang sudah kita tanda tangani kita bisa dapat manfaat yang maksimal. Terima kasih Bu. Saya mau kasih contoh aja. Ini salah satu antisipasi. Kebetulan saya juga masuk di kelompok dari Maluku, saudara ya. Kita tahu bahwa Masela di Maluku ya, itu akan dibuka 2025. Tapi sekarang kita sudah antisipasi. Semua orang di Ambon, di Maluku saat ini, kita sedang pikirkan bagaimana kita berikan kemampuan, terutama misalnya plumbing. Mau dari mana mereka plumbing dapatnya? Terus kemudian electrician, dari mana? Kita sudah buat studi sekarang di sana. Dan kemudian bahasa Inggris. Jadi sekarang saya sendiri jalani 2 kursus bahasa Inggris untuk orang-orang yang di kampung-kampung itu di Ambon. Kita jalani setiap minggu 2 kali. Ada 75 kelas yang berjalan saat ini. Saya ingin kasih contoh, mungkin ini bisa satu hal yang bisa ditiru juga oleh yang lain. Karena kalau kita mengantisipasi seperti ini, kita harus pikirkan sumber dayanya gitu. Kita kasih semua teknologi, kalau tidak bisa bahasa Inggris juga susah. Jadi itu salah satu contoh. Jadi saya kira ini satu peluang kesempatan yang bagus sekali dan memungkinkan, terutama TAFE. Karena itu saya kira di Indonesia ini terlalu banyak universitas kalau saya lihat. Terlalu banyak, ribuan. Sudah Monas masuk ke sana, saya bilang ke Latrobe, kenapa Latrobe nggak masuk? Latrobe bilang, biar aja Monas katanya. Katanya nanti Monas tahu sendiri katanya gitu. Nah, saya lihat sendiri sekarang Monas juga belum tahu loh tahun depan karena sekarang semua universitas mengecil. Tidak ada universitas yang kebal dengan COVID. Ratusan orang udah keluar di Monas. Karena mereka yang paling terdampak akibat dari COVID ini. Latrobe karena tidak punya banyak international student dibandingkan Melbourne Uni dengan Monas, dampaknya tidak terlalu besar. Jadi yang tadi dibilang oleh Mas Iwan, saya ngerti, tapi saya juga masih belum 100% yakin itu bisa terjadi dengan universitas. Karena di Indonesia pun Jokowi tidak menyarankan universitas, dia banyak masuk ke vokasi. Dan vokasi ini sekarang kita lagi banyak lari ke Indonesia Timur, karena itu yang sekarang dibutuhkan karena Masela tadi. Jadi itu aja mungkin tambahan saya mengenai tadi pembicaraan kita. Nah, mungkin yang pertanyaan berikut ke Ibu kakak berdua ini mengenai lahan, properti. Apakah orang Australia bisa beli lahan sekarang, lahan pertanian contohnya misalnya di Kabong, di Manado, properti investasi lain di Sulawesi Utara. Apakah dia bisa mungkin joint venture di sana gitu? Bagaimana? Bisa cerita sedikit? Mungkin kalau saya boleh memberikan pandangan terkait dengan properti spesifik, itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang terkait agraria, which is sebenarnya masih tetap berlaku. Sedangkan IACPA sendiri ini tidak spesifik mengatur mengenai tanah dan sebagainya. Tanah, kepemilikan properti dan sebagainya itu tetap diatur oleh undang-undang dalam negeri sendiri. Nah, mungkin ke depan kita bisa lagi tikon khusus membahas masalah ini, gitu loh. Tapi spesifik karena isunya mengenai IACPA dan di dalam IACPA tidak membahas mengenai ini, ada baiknya kita kita set aside untuk mencari waktu lain untuk khusus membahas mengenai ini. Gitu. Setuju. Makasih Karena Ibu. panjang dan banyak hal yang bisa dibahas. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya, kalau dalam bisnis kan ada tuh ya joint venture 5149. Kalau 51 sebenarnya miliknya udah punya mayoritas orang. Misalnya yang 51 itu warga negara Indonesia yang ada di Sulut berarti miliknya dia. Sementara yang 49 itu nggak punya hak. Bukan. Berarti dalam sisi kepemilikan tetap milik yang 51 itu. Oke. Kalau kira-kira begitu. Boleh saya menambahkan Pak Martin? Ya. Silakan. Kalau terkait kepemilikan perusahaan, kalau terkait kepemilikan perusahaan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, termasuk dalam negative list yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang tadi seperti Pak Iwan juga sudah bahas dan saya sudah cukup bahas juga mengenai misalnya di bidang pengolahan ikan, ownership saham ya, ownership saham ada yang 51%, mungkin ada yang cuma
Contoh yang paling gampang adalah drilling gas, minyak bumi. Drilling minyak bumi yang ada di lepas pantai yang jauh dari bibir pantai, itu boleh sepenuhnya misal 90% dimiliki asing. Karena Indonesia pada saat itu memang belum misalnya memiliki teknologi untuk mendrilling, misalnya hanya punya US atau Australia. Nah, itu memang kepemilikan seperti itu. Tetapi kalau masalah pertanahan dalam artian kepemilikan, misalnya kepemilikan bangunan dan sebagainya, itu diatur di Undang-Undang Agraria. Paham ya? Jadi ada perbedaan di antara kepemilikan saham badan usaha, suatu perusahaan, PT gitu. Dan kan PT itu pasti punya misalnya mobil dan sebagainya, itu di total 51% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Nah, 49% orang Australia. Itu ada pengaturannya tergantung segmen atau sektor dari investasi itu sendiri. Jadi di negatif list itu memang ada segmen misalnya fishery berapa persen asing boleh memiliki sahamnya. Misalnya kehutanan berapa persen asing boleh memilih sahamnya. Ya. Gitu. Kalau saya boleh, maaf, silakan Bu Budi kalau belum selesai. Sangat teknis ya, kita juga akan senang mungkin nanti ke depan kita membahas lebih dalam lagi. We are very happy to do that. Silakan Pak Iwan. Iya, maaf kalau saya boleh menambahkan nih Pak Martin. silakan. Sebenarnya ini ada trik nih, ini ada bonusnya untuk diaspora bagi mereka diaspora yang masih warga negara Indonesia. Jadi kalau seperti Pak Martin, saya, Jeffrey atau Pak Willy yang warga negara Indonesia kalau masih warga negara Indonesia, kita beli tanah di Indonesia kita masih bisa hak milik, Pak. Kalau kita udah ganti warga negara udah lain. Sama juga kalau kita investasi ke Indonesia, kalau kita masih warga negara Indonesia, kita nggak perlu lewat BKPM, Pak. Langsung datang. Itu ketentuan berapa persen kepemilikan nggak berlaku kalau itu kita loh ya. Menarik ini. Asal jangan bikin atas nama pribadi loh ya. Jangan kita bikin perusahaan Australia, kemudian perusahaan itu kita bawa ke Indonesia untuk investasi di sana, ya, itu kena itu. Kita harus lewat BKPM dan lain sebagainya. Tapi kalau kita atas nama pribadi, nih sama Jeffrey atau Martin Narnere ke Masela sana, saya ingin investasi ini punya duit, bikin perusahaan di Indonesia, beli tanah di sana atas hak milik, no problem Pak. Nah itu bonus buat kita itu. Cuma saya problem karena saya bikin perusahaannya ya. Oke. Berarti kepemilikan kalau misalnya nih lari misalnya perusahaan keluarga, terus anak saya generation yang second generation udah bukan Indonesia lagi, itu gimana? Namanya enggak Pak. Kalau namanya waris itu hak mutlak Pak, itu nggak bisa diganggu oleh ini. Tapi dia udah bukan warga negara Indonesia. Bedanya kalau itu tanah Pak ya, itu harus dikonversi Pak. Dikonversi menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan dan lain sebagainya. Kalau itu investasi akhirnya masuk ke BKPM dan lain sebagainya. Kalau itu diwariskan loh ya. Ya itu prosesnya rumit tuh, saya sendiri nggak paham itu. Lebih baik jangan deh. Lebih baik jangan. Iya. Jadi Jeff berpikir 2 kali. Lanjut. Kalau nggak mau investasi sebagai bukan kayak memilih gitu. Nanti Om ini ya kasih ini pengarahan. Ya sebenarnya kan di Bali terutama itu banyak penyalahgunaan loh. Kan banyak orang Australia sana kok bisa punya villa, kok bisa punya ini. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu mungkin ada perlu sesi khusus. Oh iya. Di Bali mereka beli kontrak. Jadi mereka nyewa 30 tahun. Jadi saya pikir mereka bukan hak milik, hanya menyewa tanah tersebut, menyewa rumah tersebut 30 tahun. Jadi kelihatannya seperti mereka punya, tapi sebenarnya bukan Pak ya. Karena mereka warga negara Australia. Itu banyak nakal itu Pak, nanti sesi tersendiri aja kalau lah dia ceritanya. Kalau dia nikah sama orang Indonesia kan bisa aja tuh harusnya. Nah itu salah satu trik pinter Pak Martin tuh. Itu terjadi bolak-balik gitu, buat orang di sana ke sini juga begitu. Ada yang nikah dengan orang sini supaya bisa bikin seperti itu. Jadi, oke, malam ini kayaknya kita semua cukup dicerahkan. Jadi, yang saya bisa tangkap itu bahwa malam ini CEPA itu, CEPA itu seperti rumah gitu, kerangka ya. Jadi tinggal sekarang, dia sudah ada, tinggal kita sekarang mau di ruang tidur atau di ruang apa itu, kita mau kasih apa aja di situ gitu ya. Jadi bentuknya itu sedang dicari-cari yang terbaik supaya rumahnya, desainnya jadi indah. Nah, jadi saya kira malam ini kita mendapat pencerahan baru dari Ibu Muniro dan juga Ibu Orchid dan juga Pak Iwan.
pasti masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin masih ada dalam Ibu Muniro mau say something. pikiran kita. Ada mungkin Ibu Muniro silakan kalau masih ada yang mau ditambahkan. Saya tambahkan terkait dengan tadi salah satu ada pertanyaan mengenai apakah ada kemudahan barang raw materials tadi, misalnya buka bisa bukan kita, bukan saya ya. Saya kan orang Indonesia. Misalnya siapa buka aja di sini Mr. Andy membuka investment di Indonesia, bekerjasama dengan orang Indonesia gitu ya. Terus sedangkan raw materials adanya di Australia, banyak di Australia. Misalnya yang paling gampang pabrik Indomie misalnya. Nah Australia itu kan sangat terkenal dengan gandumnya. Nah inilah salah satu manfaat yang langsung konkret dari IACEPA. Nah, perusahaan produksi Indomie, jangan Indomie deh, mungkin mie instan ya, mie instan di Indonesia bisa menggunakan gandum dari Australia dan diekspor ke Indonesia atau orang Indonesia mengimpor dari Australia dan memproduksi suatu mie instan di mana raw material berupa gandumnya itu zero tarif. Berarti kan kalau kita memproduksi mie instan dengan gandum dari Australia, berarti mie instan yang kita miliki akan sangat kompetitif ketika kita jual keluar. Nah, sekali lagi, tapi saya juga ingin merefer apa yang dikatakan Pak Iwan, bahwa dalam IACEPA ini ada konsep mengenai economic powerhouse. Sebenarnya economic powerhouse itu adalah bagaimana Indonesia dan Australia menggunakan kemampuan masing-masing, kekuatan masing-masing untuk memproduksi barang yang dijual bukan hanya di Indonesia dengan Australia, tapi di negara lain. Nah, menurut saya kalau kita berpikir hanya pasar Indonesia atau pasar Australia, itu sangat kecil. Sayang, IACEPA ini bukan hanya itu, tapi lebih big thinking, lebih ke depan. Bagaimana misalnya mie instan itu bukan hanya dijual Indonesia, di Australia, tapi negara ketiga misalnya, ke Middle East, atau ke China, atau dan sebagainya. Itulah konsep IACEPA, kenapa dia komprehensif, karena tidak hanya untuk kita berdua, yaitu Indonesia dan Australia, tapi Indonesia and Australia and the rest of the world. Memanfaatkan advantage-nya ya Bu Muni ya. Jadi untuk mengisi global supply chain, kira-kira kayak gitu. Jadi the best of each countries kita bisa ambil dan kita pakai untuk mengisi rantai dunia gitu. Jadi itu kembali ke konsep dasar namanya comparative advantage, yang terbaik yang ada di satu tempat dia manfaatkan itu. Jangan kita misalnya di Indonesia udah tahu kita nggak punya susu yang bagus, jangan kita tingkatkan dairy produk, kita mendingan dairy produk impor dari Australia. Nah, juga begitu pakaian, mendingan kita beli dari Indonesia daripada buat di Australia. Yang konsep yang paling dasar sebenarnya itu comparative advantage, sehingga ada trade. Saya kira itu cukup menarik tadi yang dibilang Ibu tadi mengenai noodle di instan. Saya malah kepikir tempe. Kalau saya kepikir tempe, kenapa? Karena tempe itu di sini kan kita punya kedelai bagus, gede-gede. Ya itu, jadi tempe ini kan bukan cuma, saya terutama karena belakangan ini saya banyak makan tempe, jadi saya kepikir tadi, jadi orang mendingan tempenya dari Australia, ya kemudian jual ke Indonesia lagi, ekspor gitu, kan bisa lebih berkompetisi ya, karena kedelainya, ya dari kedelai. Ya, sangat betul, itu sangat betul. Nah, this is the power of Indonesia diaspora abroad, not only in Australia, tapi seluruh dunia bisa menjadi pijakan bagi produk Indonesia di luar. Nah, atau begini Pak Martin, di sini kita kan Indonesia bergantung sapi ini sama Australia. Nah, sapi mana nih? Bahasa maksudnya saya pikir bahasa Papua. Sapi pulang, sapi mana? Sapi mana? Sapi yang sapi benar-benar yang kakinya 4 itu, bukan yang kaki 2. Karena ini sedikit gurau-gurau supaya jangan terlalu serius gitu. Silakan. Kita kan Indonesia itu menggantungkan sapi sama Australia. Dipikir sekarang. Betul. Kita produksi rendang terkenal di mana-mana itu. Iya. Kalau kita ajak perusahaan Australia, ayo kita bikin rendang di Indonesia. Nanti kita bisa ekspor ke kemana-mana. Ya, betul. Nah, tapi kita harus ada deal khusus nih sama pengusaha, sama pengusaha peternak sapi yang ada di Australia. Betul. Iya, jangan kalian kasih satu anakan untuk 10 sapi siap disembelih gitu loh. Itu pelit banget itu. Paling enggak 5 lah. Betul lah gitu. Saya kira
menarik itu. Terutama lagi kanguru misalnya. Kita kan kanguru di sini banyak oversupply. Kenapa kita nggak coba kenalkan kanguru, dikenalkan misalnya gini, kanguru tuh nggak ada lemak. Jadi Udah makanan. gitu kan makanan itu makanan yang kan nggak dia halal untuk semua kan kalau kanguru. Bisa. Iya. Jadi Jadi menarik ya, Daging kalau mengenai daging kanguru. iya. Itu jangan diekspor ke tempat lain, ekspor ke Manado aja. Karena Manado itu daging apa aja mereka makan. Nah, jadi daging namanya daging itu Manado makan apa Iya, aja. memang. Jadi kalau misalnya contoh bawa ke Manado, kirim ke Manado Itu dulu. ya. Yang Kalau penting Manado ada dabu-dabu, tidak ada saus. berarti itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Mantap. Jadi Jadi itu daging apa yang orang Manado nggak makan? Coba bayangkan. Saya orang Manado, tapi nggak kayak orang makan daging sembarangan. Iya. Dia makan daging A, daging B, cacing pun dimaki. Iya. Di semua pokoknya kucing apa segala macam. Tapi manusianya. Jadi kalau mau daging kanguru, Iya. jangan ngomong terlalu banyak. Iya. Dikirim ke Manado Iya. dan akan Iya. dijelaskan di sana. Jadi Begitu. jadi betul itu Om Willy. Jadi benar-benar ini satu pencerahan buat kita. Mungkin sekarang kita mulai berpikir nih, aduh di Australia ini apa sih? Kayak saya tadi lihat kanguru. Ada juga lain misalnya di tengah-tengah hutan itu ada namanya unta. Itu banyak sekali tuh dagingnya sekarang. Di Jadi Australia. kirim ke Manado semua. Kirim ke Manado semua itu. Aman. Ya nanti kita buat satu studi kasus dulu ya. Studi Itu kasus kalau apa. kanguru terang ke Canberra. Orang Oh. mengantul ke Canberra. Kita interesting itu. Kalau Kalau ada bisa- orang yang bisa mungkin satu orang $100.000, ada Iya. 5 aja Jadi $500.000 bikin perusahaan di mana Iya. untuk karena daging jadi. iya. Ya kanguru ini kalau saya udah berapa kali bikin rendang, enak sekali. Sedap. Bikin rendang. Oh, Nah, itu saya bikin rendang pakai bumbu yang Indomie itu. Nah, jadi dia ya terus pakai yang apa bukan santan, saya pakai yang itu minuman kelapa itu yang coconut. Itu enak sekali. Ya. Saya kira bagaimana Bung Jeff? Kita masih punya waktu setengah jam lagi atau 1 jam lagi? Atau sudah enggak gini. Jadi sudah habis? Sudah habis. habis. hanya waktu. Rupanya Ibu Tinggal Muniro dan ibu Ibu ini. Orci Kalau dengan dua ibu Mas ini Yang penting kita sudah tahu, capek, mereka kalau bisa pulang. Tapi kelihatannya masih senyum-senyum. kita tuh Jadi masih tenaga masih punya. Masih. nih. ini. Jadi Gladys juga di Manado dengar-dengar di Jakarta. Gladys gimana? Ada kira-kira ada pertanyaan Gladys? Jadi Nah, lagi dia meni- baru jadi lagi meni- lagi mau nyanyi menikmati. dia nanti abis ini kita ada entertainment kan mau Oh, menyanyi gitu. dia. Ini jam Ya. berapa kita harus stop jam berapa nih Bung Jeff? Ya, Harus eh, jam masih jadi bisa ada sekarang waktu? Sudah Masih ada lagi kita satu minta lagi? sama Bu Minoro cuma sebentar sama Mbak. Oh iya. Jadi Ya, rupanya takutnya- jadi semangat ini kayaknya Ya, semangat, karena- jadi yang lagi penting kita ngumpul, udah semangat, tahu jangan gambaran big picture-nya Indonesia dengan Ya. Australia ya bekerja sama ya Ya. mencari competitive advantage terus berbuat sesuatu ya Hmm. dan bisa meraih market di Ya. luar Australia Indonesia. Iya, iya. Ya, jadi Competitive mungkin advantage yang lebih betul, murah. mungkin namanya comparative advantage. Jadi kita berbandingkan Iya, iya. antar negara. Kalau kompetitif itu dalam suatu bisnis dan bisnis. Tapi kita lihat secara umum comparative advantage karena kita lihat Ya, dari resources Berarti yang ada. ya, kita Toh? bisa buat competitive intelligence juga karena Iya. ya, competitive intelligence dalam hal Indonesia dengan Australia bekerja sama, Mm-mm. kita mempelajari market yang lain Iya. bagaimana. Karena kita akan bersaing dengan Rusia dengan mana bekerja sama, dengan Cina kita Indonesia Australia bekerja sama, berarti kita bersaing dengan negara mana misalnya Malaysia dengan Cina bekerja sama. Berarti kita punya satu produk, yang satu hasil dari kerjasama Malaysia dengan Cina, sementara kita Australia dan Indonesia dan kita berusaha menjual di Asia Pasifik ya atau kalau bisa di Amerika. Jadi kira-kira begitu. Jadi kerjasamanya ini seperti yang Ibu Muniro bilang, ini tidak ada waktunya karena saya bisa membayangkan ini banyak ide-ide yang muncul nanti di kedepannya. Ini kan baru awalnya. Mudah-mudahan akan segera terlaksana, bisa dalam bentuk orang Indonesia punya bisnis di sini atau kerjasamanya orang Australia yang di sana. Mungkin kita jangan terlalu berpikir kita ke Indonesia, kita berpikir kita bantu orang Indonesia ke sini gitu. Bisa aja kan? Mungkin itu lebih mudah kali daripada kita ke sana karena birokrasinya yang lebih sulit di sana gitu. Saya melihatnya begitu kan. Ya kalau bawa dari Manado ke sini kan mungkin buka usaha Tinoransa atau apa di sini mungkin lebih mudah dia punya urusan birokrasi daripada kita harus pikir dari Australia kita bawa ke Manado gitu. Di Indonesia Dan, juga ya, perlu itu banyak mimpi. usaha, Pak. Mimpi banyak orang Indonesia itu pengen tinggal di Betul, Australia. terus pendidikan. Kalau kita buka
perusahaan di Manado atau di Jawa atau dimanapun, kita sudah membantu sumber tenaga manusia kan? Iya, betul. Jadi kalau kita bikin sesuatu di daerah manapun di Indonesia, sedikit-sedikitnya kita sudah membantu 10 keluarga. Itu 10 keluarga itu sudah termasuk berapa? Maksudnya, jadi maksud saya begini. Maksud saya begini. Usahanya buat di Australia kan dia perlu bahan baku. Nah, bahan baku itu kita harus pemindahan ke petani, misalnya kelapa, kan perlu orang di sana. Jadi tetap berhubungan. Betul Jadi, juga, tapi kalau perusahaan itu yang terang bikin made in Papua, made in Jawa, made in Manado, made in Kalimantan, itu satu kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi saya sebenarnya kalau mau bikin perusahaan saya mau rugi nggak apa-apa. Tanahku, tempatku. Jadi itu sedikit-sedikitnya saya membantu sumber tenaga kerja termasuk orang-orang yang nganggur, yang tidak sanggup mendapatkan sesuatu seperti yang orang di sini. Orang di sini kan apa yang tidak bisa makan? Makan coklat aja kita gampang, coba di Indonesia. Adikku juga nggak bisa makan coklat. Apa mau beli $2, $3? 30.000 dia beli beras, enak. Makan coklat buat apa? Ya kan? Itu contoh kecil. Jadi kalau kita invest uang ke sana, invest segala apa yang kita bikin, itu kita membantu tenaga kerja keluarga kita, maksudnya gitu, contoh paling dekat ya, atau teman-teman yang sebagaimana aku ini cuma dapat 50.000 satu hari, itu kepalaku sakit. Padahal mereka bisa menghidupkan anak mereka sampai di universitas, kerjanya cuma encrok-encrok. Kita di sini udah kerja bongkok-bongkok, anak juga, aduh kasihan ini terpaksa sana. Tapi kalau di Indonesia itu punya otak terbuka, gaji kecil, anaknya universitas, nggak tahu-tahu profesor. Nah itu satu keuntungan bangsaku. Begitu. Betul Pak Willy, jadi kita juga dalam ISEPA terbuka ya bentuk kerjasamanya seperti apapun juga. Pemerintah intinya telah membuatkan rumahnya, nanti bisnisnya bisa mengisi kira-kira apakah bentuknya investasi, kan kalau yang tadi dibilang Pak Willy, inbound investment. Bisa juga apakah orang Indonesia yang mau investasi di sini, outbound investment, semuanya kita KJRI Melbourne mendukung, ya Bu Muni. Ya, siap. Ya, jadi mungkin sekarang IDN itu dan juga Om Willy dari kawan Nua, kita mungkin sekarang udah mulai berpikir lebih banyak komunikasi dekat dengan KJRI. Mungkin kalau ada yang punya koneksi, kalau saya sendiri akademis, kalau saya ada kontak dengan TAFE, saya coba hubungkan dengan KJRI kali ya, dengan Ibu Muni dan Ibu Orchid ya. Saya kira begitu dulu kali Bung Jeff ya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Muniro yang sudah datang, juga Ibu Orchid dan Pak Iwan ya, untuk waktunya yang berharga sudah datang di sini untuk sama-sama kita bincang-bincang soal IACEPA dan implikasinya untuk bangsa kita Indonesia dan juga Australia. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan kembalikan lagi ke Bung Jeff. Oke, terima kasih Bung Deki Martinanere, Ibu Muniro, terima kasih Bu atas waktunya, Kak Orchid, terima kasih, dan Pak Iwan Wibisono sebagai diaspora, karena saya tahunya Pak Iwan yang mempromosikan pertama kali nih ke diaspora Indonesia. Sebelumnya I have no idea what that, siapa itu, tapi pas saya lihat, saya baca terakhir dari newsletter yang beredar, itu akhirnya memang jelas, dan ditambah lagi paparan dari Bu Muniro sama Mbak Orchid, ya kita akhirnya tahu, oh ini kira-kira begini, dan itu jangka waktunya bisa, ini kayak baru titik awal, jangka waktunya tidak ada batasan, dan hubungannya nggak cuma G2G, private to G, bisa G to private, jadi lebih fleksibel kita, karena terutama untuk pengembangan ya masyarakat sipil yang di Indonesia juga, karena mereka jadi bisa connect ya, gitu, langsung ke Australia. Ada mau closing remarks mungkin dari Pak Iwan atau Bu Muniro? Nggak? Mungkin dari saya dulu. Iya, silakan. Saya cuma mau bilang aja mengenai hubungan tadi kan, kata antara Indonesia dan Australia. Mudah-mudahan kan tadi hubungannya jangka panjang. Mudah-mudahan tidak ada, biasa kan dalam hubungan antara dua pihak itu kan suka ada berantem tuh. Mudah-mudahan dalam hubungan itu kalau ada berantem dia nggak kasih apa namanya, kalau bahasa orang bilang meraju kalau bahasa Manado. Ya, meraju.
Kita kasih putus nih, Cep. Kita kasih putus nih, Cep, Pak, katanya. Gara-gara ada hubungan. Bacere. Bacere. Oh. Bapisa dulu, Bapisa. Baru Cere. Iya. Ya. Silakan Mas Iwan. Kalau dari udah waktunya closing ini ya, closing statement ya. Mungkin saya mewakili Indonesia Diaspora Network di Victoria dan Australia. Jadi ini seperti Ibu Muniro yang sudah sampaikan tadi bahwa IACPA itu adalah rumah yang dimana masyarakat Indonesia dan Australia itu harus manfaatkan. Nah, ini diaspora Indonesia yang ada di Australia itu harus agresif untuk memanfaatkan ini. Jangan menunggu dan lain sebagainya. Harus agresif. Contoh ini harus berani. Ya. Impor produk dari Indonesia. Nah, saya ini dari diaspora, teman-teman diaspora itu bikin Berdi. Itu yang memotori Mas Heri sama Pak Rahman. Mereka bikin Berdi yang khusus untuk memasarkan produk-produk dari Indonesia berupa barang-barang dari UMKM. Sebenarnya ini berani loh. Barang-barang UMKM itu agak susah loh. Karena masalah yang sering jadi masalah klasiknya itu quality control yang enggak selalu stabil. Tapi kita memberanikan diri. Ayo kita mulai. Ayo berani. Ayo nekat udah. Teman-teman kalau mau bergabung itu sudah ada tempatnya. Platformnya sudah siap. Kemudian di Indonesia sudah disiapkan jualan yuk. Iya, di jualan yuk. Nah, yang di Indonesia itu tim di Indonesia yang untuk Berdi itu mereka siap untuk menyiapkan siapa saja pengusaha pengrajin mana saja yang biasa dan siap ekspor. Jadi kita nggak akan khawatir nanti masalah quality controlnya. Nah, kemudian saya juga berpesan, ini IACPA ini jangan dilihat dulu hitungan-hitungan siapa yang menang nih, neraca perdagangannya Indonesia kah, Australia kah? Jangan dilihat itu dulu. Saat ini memang saya lihat Australia lebih gede. Tapi lihat, kebanyakan barang-barang Australia yang masuk di Indonesia itu adalah barang-barang raw material. Yang saya sebutkan tadi, gandum, garam, dan lain sebagainya. Yang di Indonesia itu masih diproses, akhirnya jadi salah satunya mie instan tadi itu, yang akhirnya diekspor kemana-mana. Nah, kemudian ini masalah ini ya mungkin yang harus kita perhatikan itu nanti kemarin kita ada webinar dengan Pak Kepala Kadin di Kepala Kadin Indonesia, itu kita membahas secara khusus masalah country of origin karena itu perlu. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah produk Indonesia, nanti kita bisa bantu untuk menyampaikan dengan Kadin, mereka akan bantu untuk masalah pelabelan tersebut. Dan kita juga harus agresif selain untuk mendatangkan barang dan jasa untuk menjual barang dan jasa. Jangan hanya dari Indonesia ke Australia, tapi juga sebaliknya. Itu perlu. Itu kan kita akan juga we need the business, right? Kalau kita hanya menjual tapi kita nggak pernah membeli itu absurd namanya. Ya. Itu dagangan. Iya. Makanya kita harus bisa ekspor juga ke Indonesia. Yang terakhir, manfaatkan posisi kita, terutama kalau yang permanent resident dan masih warga negara Indonesia. Itu lebih positif, ada nilai positifnya, nilai jual lagi itu seperti yang tadi disampaikan. Kita di Indonesia itu masih dianggap warga negara Indonesia, kita bisa punya hak-hak milik atas tanah, investasi kita nggak perlu lewat BKPM. Kalau lewat BKPM, tahu nggak Bapak-Bapak, itu berapa minimal nilainya? Nggak tahu kalau masih belum dirubah, 1 juta US dollar. Itu kalau yang real investment. Iya, 10 M atau berapa sekarang? 13 M ya? 13. Itu minimal. Wow. Tapi kalau kamu masih warga negara Indonesia, saya mau buka warung bakso di sebelah rumah saya di Malang sana, nggak masalah. Yang mungkin butuh duit berapa? 10 juta, 15 juta, enggak masalah. Kasih saudara yang jalanin ya, bisa kan? Mantap. Iya, karena dananya masih dari WNI. Nah, mungkin dari saya sekian. Jeff, masih ada waktu, Jeff, 1 menit? Iya, boleh, silakan. Pak Iwan, saya ingin bertanya, Pak. Saya kira-kira 5 tahun atau 6 tahun yang kemarin, ada orang Indonesia menghubungi saya langsung, saya tidak kenal dia, tapi ada orang berikan telepon saya ke dia. Dia bertanya kepada saya, apakah saudara Willy sanggup memberikan saya sekian ton per hari lempengan besi tua. Jadi besi-besi yang tidak dipakai lagi dari pabrik-pabrik yang bikin sesuatu, ada besi-besi yang pangkal-pangkal tuh kan dibuang untuk dibikin di recycling. Nah, di waktu saya menghubungi tersebut, di Indonesia menyatakan
tidak menerima limbah. Oh iya. Jadi besi tua ini, buat saya, karena saya bekerja di besi-besian, jadi sampai saya diam, saya bilang, nggak bisa, karena saya tanyakan ke sana bahwa tidak menerima limbah. Nah, limbah kan semua besi tua, apa. Sedangkan di Indonesia sangat memerlukan besi-besi itu untuk dilebur kembali. Saya interesting untuk usaha demikian, tapi saya stop karena, loh, daripada mau susah-susah, lebih baik tidak usah. Iya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah ini masih bisa berlaku, pengiriman besi tua yang dibutuhkan oleh orang sana untuk dilebur kembali. Iya. Saya sudah berikan data-data, tapi stop sampai di situ, jadi baru saya ingat sekarang, bagaimana gitu Pak? Ya itu masalah regulasi sih Pak Willy ya. Yang saya tahu tuh yang tidak boleh masuk itu yang masuk kategori barang bekas berbahaya. Itu yang pasti tidak tapi boleh. besi kan bukan berbahaya. Saya tidak tahu, ya, itu Kan perlu besi. dipelajari tuh Pak. Nanti mungkin Bu Muni sama Bu Orchid bisa mengasih direksi untuk ke kemana Pak Willy bisa bertanya dan lain sebagainya. Iya, Ibu Muni sama Ibu Orchid, adik Orchid atau gimana, kalau bisa diterangkan, karena itu salah satu membantu orang-orang yang bisa bekerja di sana, saya pikir. Ya. Terima kasih Pak, mungkin ini jadi meluas lagi, tapi nanti saya pikir ini isu yang nggak kecil ini, isu yang agak besar, tapi pada prinsipnya aturan pemerintah Indonesia terkait dengan limbah itu adalah jelas. Bagaimana kita menjaga daerah atau tanah kita itu menjaga atau memprotek dari hal-hal yang berbahaya yang masuk ke Indonesia. Itu dulu, itu tugas pemerintah. Nah, terkait dengan limbah, memang harus didefinisikan dulu apakah besi tua itu masuk dalam kategori limbah, dan apakah itu berbahaya. Setahu saya, tapi mungkin ini saya akan konfirmasi lagi untuk bisa dapat yang lebih akurat. Setahu saya, limbah itu masih bisa dikategorisasi. Jadi ada beberapa bentuk, mungkin bukan limbah ya, barang yang bekas atau ya mungkin kita bisa bilang limbah, itu masih bisa diekspor ke Indonesia. Tapi sekali lagi, perlu kita lihat jenisnya apa gitu loh Pak. Karena ada beberapa yang jenis-jenis limbah yang memang untuk mendukung industri yang ada di Indonesia, misalnya kertas. Kan kertas bisa diinikan lagi kan, diproses lagi untuk bisa mendukung industri dalam negeri. Nah, apakah masuk kategori berbahaya atau tidak, itu memang harus ada, kita melihat barangnya itu sendiri. Dan memang ada peraturan khusus mengenai aturan ekspor. Maksudnya ekspor berarti dari Indonesia untuk masuk dari Australia untuk masuk ke Indonesia. Atau dari Indonesia mengimpor barang-barang limbah dari luar negeri. Itu termasuk isu yang memang tahun lalu itu isu yang cukup menyita perhatian publik juga ya, terkait adanya beberapa kontainer yang berisi dengan limbah yang memang perlu dipikirkan. Itu bahaya Bu. Itu saya tahu itu memang berbahaya karena barang yang dikirim itu semua barang-barang busuk yang mengganggu kesehatan manusia. Tapi maksud saya ini besi ini bukan besi bekas dipakai. Ini potongan besi yang tidak terpakai. Jadi boleh dikatakan besi baru yang dipotong, yang sudah tidak dipakai lagi akan dibuang. Nah ini di sini banyak dilebur di Australia. Jadi saya bekerja di dunia bisnis usaha besi. Jadi saya lihat sendiri bukan mau ini besi-besi ini. Mereka cuma ngambil, malah yang punya pabrik itu ngebayar ke mereka. Saya bilang, loh, kenapa nggak bisa dipergunakan? Nah, ya bisa kita bawa ke Indonesia. Nah, again, regulasi. Kalau bisa, itu interesting sekali. Ya, nanti, Om Willy, nanti kita buat ini forum khusus untuk yang lebih detail lagi. Ya, untuk sekarang, yang penting kita udah tahu masalahnya apa isu-isu kemudian yang ternyata masih open-ended juga ya. Maksudnya belum nggak apa-apa Pak Jeffrey, kalau misalnya ini masih open-ended, nggak apa-apa. Jadi kan kami kan selalu ada, kami sosial media juga ada, dan secara khusus kami di bagian ekonomi ada emailnya. Kalau misalnya masih ingin bertanya apakah tentang IACEPA atau tadi Pak Willy juga mau bertanya tentang limbah berbahaya atau limbah non berbahaya, itu bisa kirimkan email ke email ekonomi.melbourne@kemlu.go.id. Jadi ekonomi.melbourne. Ya. Oke. Terima kasih sudah menerangkan mengenai limbah. Terima kasih banyak sama Ibu Orchid juga. Terima kasih banyak. Baru terbuka otakku sekarang bahwa kenapa tidak ya?
Karena checklistnya banyak gitu, Bu Muni ya. Kalau untuk limbah itu, jadi bisa dibuat sesi lagi. Saya pikir begitu Bu, karena bukan cuma buat diri saya ya. Saya dapat $1 sudah bagus, 50 sen buat orang lain, 50 sen buat orang lain kan sudah banyak membantu manusia. Terlebih dengan negara kita kan banyak keluarga kita ya, yang masih standarnya di bawah. Jadi kasihan kan? Kalau kita bisa berbuat demikian, berarti kita sudah menghidupkan 1 jiwa. Dari jiwa tersebut menghidupkan 2 jiwa, seterusnya dan seterusnya. Bangsa Indonesia akan mendapat jalan keluar yang terbaik untuk sumber daya manusia. Amin, amin. Jadi, keren banget nih Pak Jeffrey. Jadi diskusi malam ini nih justru membuka mata-mata semua orang, bukan cuma kita yang di sini di Zoom ya, tapi pasti yang lain-lain juga untuk jiwa bisnisnya gitu. Ya, saya pikir orang-orang yang nonton di YouTube ini mungkin mau bertanya atau enggak, tapi ya berguna juga buat Bapak Jeffrey ini. Saya akan edit lagi, nanti akan saya sebarkan. Terima kasih buat Bapak Jeffrey ini, sama kedua Ibu, sama Bapak Iwan. Ya, sama video ini nanti akan saya edit lagi untuk spesifik untuk IASEPA. Nanti akan saya publish ke mana-mana, mungkin ke Kawanua yang ada di Amerika atau yang mana, dan publik yang karena di YouTube, jadi semua orang bisa lihat. Kira-kira begitu ya. Terima kasih Pak Iwan, Ibu Muniroh, Ibu Orchid ya atas waktunya bergabung sama kami, dan kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi ya, jadi mungkin di masa mendatang kita akan membuat edisi khusus lagi seperti ini. Ini sebenarnya bukan edisi khusus, ini edisi biasa Torang P Channel. Ini makin serius ini. Ya, kalau untuk lebih serius kita akan buat edisi khusus. Kira-kira ini edisi mingguan. Ya. Ya kita untuk kedua ibu tersebut dengan Pak Iwan tuh sangat perlu buat ekonomi kita di Indonesia, karena mereka bertiga itu banyak sekali membantu. Jadi bagaimanapun mungkin ada orang di belakang kita tiba-tiba udah bertanya kepada mereka bertiga ini, karena itu bidang mereka untuk membantu sumber daya manusia di Indonesia. Sama dengan Bapak Guru Diki itu juga banyak membantu untuk ilmu. Hati-hati loh. Itu tugas kita semua, Pak, termasuk Pak Willy. Ya. Cuma memberikan ide, tapi mungkin saya juga akan menjalankan kalau ada jalan keluar ya. Siap. Oke, kira-kira begitu. Ya, kita akhiri saja untuk yang IASEPA, karena saya akan masuk ke renungan mingguan yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Samuel Parabak. Ya. Terima kasih. Saya mau diri ya, boleh nggak apa-apa, saya kebetulan ada. Oh iya, oke, Diki. Makasih nih. Terima kasih semua. Pak Martin. Jadi terima kasih nih Torang P Channel. Pak Willy. Sekedar informasi, Torang P Channel ini multilingual. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Manado, bahasa Jakarta, bahasa campuran, bahasa Ambon juga. Ambon, Bapak kami. Nanti kalau istri saya ikut ada bahasa Jawanya. Oke. Beta 9, beta 10. Cuma namanya Torang P Channel. Ya. Oke, terima kasih. Thank you, makasih. Selamat Kedua ibu, terima kasih banyak kedua ibu, Bapak Iwan. Selamat ya, Om Willy. Selamat ya. Pak Willy, Pak Deki. Terima kasih Ibu Muniroh, Ibu Orchid. Sampai berkudapa. Berkudapa.